sudah hadir, terima kasih ya. Saya lihat di sini ada dosen dari pengelola juga ya pada hadir. Insya Allah nanti akan gabung yang lain. Jadi pada intinya Pak Jimmy dan Bapak Ibu semua, kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad ingin terus gitu ya mendorong dosen menggunakan LMS Live Unpad ya. Pertama tentunya karena ke depan FEB Unpad akan terus mendorong perkuliahan yang blended gitu ya, yang blended ya. Jadi itu intinya. Saya ingin sekali dalam dan rektor ya, kebijakan Ibu Rektor, ke depan kita akan mendorong perkuliahan itu dilakukan dengan blended. Tentunya ini akan memiliki keuntungan ya, nanti kita bisa menjaring mahasiswa dari berbagai borderless ya, borderless. Jadi tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Tentunya untuk itu kita perlu ya keterampilan untuk membuat tentunya perkuliahan itu agar bisa tadi kita blendedkan gitu ya. Kemudian juga memiliki kualitas yang baik ya. Saya yakin kalau kita masuk ke LMS Unpad minimal kita sudah memiliki RPS ya Pak ya, yang baik ya. Artinya itu sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua insentif ya, insentifnya juga bisa berbeda kalau menggunakan LMS Live Unpad. Seperti Bu Mira sampaikan itu minggu lalu, insya Allah insentifnya juga akan berbeda. Jadi ini kita harapkan juga ke depan modular course gitu ya, kan juga bagian dari ini ya fasilitas yang diberikan LMS ya Pak Jimmy ya. Iya, iya. Nanti kita akan juga ke sana ya. Baik, itu mungkin pengantar dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan atau workshopkan ya sore ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, workshop ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, untuk selanjutnya Pak Riki ya. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Maman Setiawan sebagai Wakil Dekan telah membuka workshop LMS Unpad seri kedua ya. Sedikit memperkenalkan Pak N. Mahamir Waji Messi itu sebagai dosen Fakultas Ilmu Ekonomi Unpad dan juga koordinator produksi Live Unpad. Dan workshop LMS Live Unpad seri pertama sudah dilakukan, kurang lebih pembahasannya terkait dengan LMS itu sendiri gitu. Jadi dibahas mengenai LMS itu sebagai sistem pengelolaan pembelajaran daring. Di situ bisa dilakukan penyampaian materi, aktivitas, evaluasi pembelajaran, serta administrasi pembelajaran. Dan LMS Unpad itu kita bisa bagi sebagai LMS Live Unpad, di mana ini khusus untuk internal Unpad dengan domain regular live.unpad.ic.id. Kemudian ada juga MOOC Unpad. Ini bisa dilakukan terkait dengan fasilitasi kursus, kemudian program juga gitu ya. Oke, selanjutnya pada seri kedua ini akan dibahas bagaimana produksi media ajar sederhana. Oleh karena itu saya langsung saja menyerahkan kepada Pak Jimmy. Ya. Terima kasih Kang Riki. Ya, sebelumnya selamat siang ke Bapak Ibu, Pak Wadek, atas kesempatannya. Pada dasarnya sih tujuan saya menempatkan saya sebagai narasumber di kegiatan ini pada dasarnya sih sebenarnya lebih ke sharing sih, karena di satu sisi mungkin tadi agak sedikit koreksi ke Kang Riki, saya dosen Fakultas Ilmu Komunikasi bukan ilmu ekonomi, jadi saya nggak ngerti ekonomi. Nggak apa-apa. Sama-sama dosen Unpad lah yang pasti. Ya, di satu sisi saya di sini akan menempatkan diri sebagai dosen juga, yang dimana kita punya kelas, kita punya ada keterbatasan ketika mengajar gitu ya, khususnya karena saya kebetulan sering ngobrol juga dengan mahasiswa yang dimana
pada dasarnya khususnya mungkin mahasiswa S1 ya, kalau misalnya saya kebetulan juga belum ngajar S2 sih gitu. Pada dasarnya mereka juga cukup kelelahan gitu ketika bentuk perkuliahan itu memang didominasi oleh Zoom seperti itu gitu. Nah, pada akhirnya ya kebetulan karena saya ada minat mungkin ya di produksi, khususnya di produksi video, akhirnya kayak kondisi seperti ini tuh atau materi perkuliahan dalam bentuk video lah gitu, itu pada akhirnya kayak ibarat gayung bersambut gitu. Jadi ya tadi karena memang dari kasarnya dari kuliahnya dulu juga sudah ada minat di video seperti itu. Jadi ya sekarang jadi terpakailah gitu minatnya tadi seperti itu. Nah, di sini juga saya melihat saya beberapa kali mencoba mengembangkan konten pembelajaran dalam bentuk video itu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa seperti itu. Kadang kan kita berpikir bahwa menurut kita ini sudah bagus gitu ya, materinya bisa tersampaikan, tapi ternyata belum tentu bagi mahasiswa yang menerima materinya seperti itu. Jadi saya ingat waktu saya nggak tahu ya. Jadi gini, saya sedikit cerita dulu mungkin di sekitar tahun 2019 atau 18 akhir gitu, saya coba kuliah online. Pada saat itu saya menggunakan, jadi Zoom ini masih belum belum booming seperti sekarang gitu ya pada saat itu, karena pada saat itu belum pandemi. Saya waktu itu coba kuliah sinkronus gitu menggunakan YouTube gitu ya. Jadi saya live streaming menggunakan YouTube dan interaksinya itu menggunakan chatting di YouTube seperti itu. Nah, di sini malah ada sisi yang menariknya gitu waktu itu ya gitu. Jadi mungkin bagi mahasiswa juga ini sesuatu yang baru, kuliah live gitu ya menggunakan YouTube. Mahasiswa bisa mengakses di mana aja, ada yang di kosan pada saat itu, ada yang di sekitaran kampus, ada yang di Dunkin Donat gitu ya, ada yang di kampus juga gitu. Nah, itu karena waktu itu saya perkuliahannya itu bikin Google Form dulu. Jadi setelah ngisi formulir baru dia dapat linknya gitu ya, link YouTube-nya seperti itu, live streaming-nya. Jadi ditanya juga, kalian mengakses kuliah ini ada di mana gitu ya. Nah, itu ternyata macam-macam gitu. Nah, di situ ketika saya melakukan perkuliahan, chattingan itu rame gitu ya. Pertanyaan itu cukup banyak yang saya kadang merasa ketika kuliah di kelas kayaknya anak-anak nggak seaktif ini deh gitu ya. Saya nggak tahu apakah mungkin mahasiswa jadi aktif karena secara tidak langsung kan saya tidak bisa melihat secara langsung mahasiswa tersebut gitu ya. Jadi mereka pede-pede aja untuk menanya, untuk ini gitu ya, untuk bantu jawab malah dan lain sebagainya. Jadi saya melihat, oh ini ternyata, cuman nggak tahu sekarang ketika pandemi kuliah live sinkronus lah gitu ya bahasanya, itu kok kayak yang ya udah kuliah aja gitu ya. Jadi mungkin apakah tadi saya mikir ini apakah jenuh atau seperti apa gitu, karena kan hampir setiap dosen melakukan perkuliahan menggunakan Zoom. Sampai pada akhirnya saya coba bikin video rekaman juga gitu, sampai pada akhirnya mahasiswa ngomong, Pak lebih enak rekaman Pak, jadi bisa diulang-ulang videonya. Karena kalau saya pada saat memberikan materi dalam bentuk rekaman pasti disisipi tugas yang sebenarnya sangat sederhana yang mungkin 1 sampai 2 halaman, yang intinya adalah men-trigger mahasiswa untuk mencari studi kasus dan dianalisis yang tadi hanya 1 halaman. Jadi bagi mahasiswa pun juga ya ini kan nggak susah ya gitu ya. Dan akhirnya mau tidak mau sih, ini strategi saya aja, mau tidak mau mahasiswa akan mengulang videonya.
nonton lagi gitu ya, tadi apa sih kata si bapak, apa sih gitu ya. Nah itu strategi saya. Nah tapi balik lagi, mau bagaimanapun toh kita akan butuh yang namanya materi video gitu ya, atau materi ya pembelajaran dalam bentuk video yang bisa di-share gitu kan ya, yang bentuknya adalah apa? Yang bentuknya adalah rekaman seperti itu. Jadi agak berbeda mungkin dengan Zoom. Nah, di sini yang saya kira sih, saya waktu itu mencoba beberapa eh, apa ya, teknik lah gitu ya. Sebenarnya karena saya di Vkom kebetulan juga mengelola di apa lab televisi gitu ya, studio TV. Jadi tanda kutip fasilitasnya cukup mendukung gitu ya. Jadi mau ngapa-ngapain enak gitu seperti itu. Jadi nah itu sampai pada akhirnya tanda kutip saya bikin video menggunakan Zoom gitu ya. Itu sebenarnya jarang. Tapi saya ingat waktu pertama kali terkena pandemi, karena saya sulit untuk akses ke kampus. Jadi waktu itu masih ini nih kampus gitu ya, Unpad itu masih serius lah melihat pandemi gitu ya. Jadi PSBB-nya benar gitu ya. Di kampus juga sepi gitu ya, nggak ada kegiatan. Kalau sekarang kayaknya udah rame-rame aja gitu ya di kampus gitu. Nah, pada saat itu sampai pada akhirnya saya, wah ini nggak bisa nih, saya harus produksi tapi ada keterbatasan karena ketika udah di rumah ya udah alat-alat itu menjadi tidak ada seperti itu gitu kan ya, adanya ada di kampus. Ya, akhirnya Zoom ini menurut saya bisa dijadikan salah satu karena gini, sebenarnya software untuk bisa membuat rekaman video gitu ya, untuk materi pembelajaran dalam bentuk video itu sebenarnya software-nya banyak. Cuman apa ya, beberapa memang ada yang berbayar gitu, ada yang berbayar, terus saya kira saya pada saat itu juga sebenarnya sudah memberikan, workshop gitu ya ke Unpad secara keseluruhan sebenarnya, untuk pembuatan video sederhana ini juga gitu ya. Saya pikir kenapa nggak mengoptimalkan Zoom saja gitu, karena Zoom ini kan mau bagaimanapun sekarang sangat familiar di dosen-dosen gitu, karena ya tuntutannya harus ngerti Zoom nih sekarang gitu. Jadi kalau misalnya saya ngajarin aplikasi yang lain lagi gitu ya, belum tentu terbiasa, belum tentu yang lain juga ngeh gitu. Tapi kalau Zoom saya kira sih semuanya pasti tahu lah, khususnya dosen di Unpad ya. Kecuali kalau dosennya emang nggak pernah ngajar Zoom sama sekali gitu ya. Nah, tapi saya kira mungkin 90% lah, 90% dosen di Unpad sudah tahu Zoom gitu ya. Seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya Zoom ini sebenarnya bisa kok dibikin apa ya, jadi software untuk produksi video ajar sederhana gitu. Nah, eh, itu sih sebenarnya yang apa namanya apa ya, mendasari lah gitu ya kebutuhan tentang video ajar sederhana. Nah, kebetulan kemarin ini cerita lagi sedikit. Kemarin kebetulan dari FEB juga sebenarnya saya diminta apa ya, bantu untuk sharing sih gitu ya. Karena kebetulan FEB katanya mau bikin studio juga gitu ya. Studio produksi sih gitu ya, studio produksi dan kalau saya lihat kemarin sih speknya, wah ini udah enak nih gitu. Jadi cuman masalahnya harus ke kampus itu aja sih gitu ya. Ketika mau memproduksi masalahnya harus ke kampus. Beda lagi kalau misalnya pakai Zoom ya apa namanya kita tidak bisa terlalu berharap banyak ketika fasilitas di kampus jauh lebih ready gitu ya, lebih siap dibandingkan di rumah yang lebih apa namanya lebih terbatas lah seperti itu. Tapi saya kira sih kalau misalnya karena kan gitu tadi yang seperti disebutkan atau disampaikan Pak Maman tadi ya, Pak Wadek, eh, ya namanya ketika perkembangan ke depan, khususnya misalnya FEB mau membuat course gitu ya, nanti juga mata kuliah juga sudah diarahkan blended gitu ya, eh, otomatis kalau dari perspektif saya sih,
videonya memang harus dibikin lebih proper gitu, lebih siap seperti itu. Dan saya kira FEB dengan kemarin saya lihat rencana atau rancangan studionya, wah ini udah aman lah gitu. Ini mah tinggal produksi aja gitu, alatnya udah ada, ininya udah ada, tinggal bikin materinya dan bikin skripnya gitu ya. Jadi kalau saya sih kalau misalnya saya bantu memproduksi dosen lain untuk bikin materi pembelajaran gitu ya, itu memang saya mengarahkan lah gitu ya. Memang membuat menggunakan skrip. Jadi nanti ada dua macam kan cara itu bisa patokannya bisa lewat PPT gitu ya, pointers atau misalnya memang skrip yang benar-benar kita baca. Nah, itu memang ada kelebihan kekurangan. Tapi itu memang produksi yang yang diproduksi secara lebih serius lah seperti itu. Jadi kalau dosen mah udahlah mikirin materinya aja pokoknya gitu. Nah, di sini saya sebenarnya juga kemarin ketika bilang dari Bu Mira gitu ya, Kang FEB katanya mau bikin ini workshop tentang produksi video ajar. Oh ya udah, meskipun saya juga, aduh sebenarnya ya kalau misalnya dibikin sendiri pasti ada keterbatasan, intinya seperti itu gitu. Jadi saya sih mikirnya ya udah saya sih nggak jadi masalah bentuknya, tapi saya sih pinginnya sharing aja gitu untuk hari ini gitu ya. Seperti itu karena tadi saya menempatkan diri juga sebagai dosen yang memang pada akhirnya kondisi pandemi sekarang ini eh, kebutuhan materi ajar dalam bentuk video itu memang sangat sangat penting pada akhirnya gitu. Jadi kadang kalau misalnya saya diskusi pun karena kebetulan saya di e-learning kan di tim produksi, diskusi saya kadang dengan pendik-pendik yang memang tim produksi kadang ada sedikit lah meskipun nggak besar gitu ya, ada sedikit gap gitu ya di mana mereka orientasi kepada visual looks gitu ya. Tapi sebenarnya esensi materi itu ya biasanya dosen yang lebih paham gitu ya. Ada yang harus bagus, ada yang nggak perlu bagus sebenarnya. Yang perlu itu adalah materi dan lain sebagainya. Nah itu sih saya kira gitu ya untuk pertemuan kali ini seperti itu. Nah memang saya sebenarnya ini memang biasanya memang memberikan materi lah gitu ya. Ini saya coba sebenarnya ini perlu nggak perlu sih menurut saya gitu ya. Karena saya yakin lah apalagi ini di FEB gitu ya yang pengetahuan tentang digital, pengetahuan tentang teknologi itu saya kira lebih tinggi juga, maksudnya cukup lah gitu, cukup cukup update lah gitu ya kita sebagai dosen khususnya di FEB karena kadang beda-beda sih karakter dosen per fakultas gitu ya, tapi saya kira di FEB jadi ini ada beberapa yang materi yang biasa saya sampaikan yang sebenarnya sih menurut saya sih ini sudah Bapak Ibu semua sudah paham lah ini gitu ya, bahwa sudah ada sekarang transformasi dari bentuk fisik intinya gitu ya ke bentuk digital gitu ya. Nah ini gitu ya konversi gitu ya dari digital ke dari konvensional atau dari analog gitu ya, dari bentuk fisik ke digital, saya kira juga Bapak Ibu sudah paham gitu ya. Cuman memang ada beberapa yang perlu ditekankan mungkin ya, karena mau bagaimanapun transisi ketika kita pengajaran sebenarnya kan gini, ketika kita mengajar di kelas secara offline, ketika kita menyampaikan materi menggunakan PowerPoint gitu ya, menggunakan Infocus, itu sebenarnya kita sudah menyampaikan materi secara digital gitu. Karena kita nggak perlu bawa buku, kita nggak perlu bawa, kita cuma hanya bawa laptop yang di dalamnya adalah data gitu. Kalau misalnya di kelasnya sudah ada fasilitas laptop dan lain-lain, kita hanya butuh membawa flash disk gitu ya kasarnya. Karena apa? Semua catatan itu yang mungkin kalau di
dibentuk fisikan gitu ya, itu mungkin dalam flash disk itu bisa beribu-ribu, mungkin berjuta-juta halaman gitu ya, fisik gitu ya. Tapi karena bentuknya data, akhirnya misalnya e-book-nya kah dan lain sebagainya itu bisa menjadi lebih ringkas di dalam satu flash disk saja gitu ya, yang mungkin ukurannya hanya ya berapa 1 x 2 cm mungkin ya gitu. Jadi sangat kecil gitu ya. Nah itu tapi tetap ada konsekuensinya gitu, karena bentuk digital bedanya kalau misalnya di kelas kita kan data itu tidak ter-share gitu ya. Share-nya itu dalam bentuk tayangan hasil dari pancaran infokus seperti itulah kasarnya gitu ya. Sampai pada akhirnya terlihat di screen, akhirnya bisa dilihat oleh mahasiswa gitu kan ya, untuk ini bisa dibaca, bisa ditelaah, bisa dipahami dan lain sebagainya dari tulisan tersebut. Bedanya kalau misalnya sekarang kuliah online otomatis file itu tidak meskipun bentuknya digital, file itu bisa jadi tidak dikonsumsinya bukan seperti kayak di kelas tadi yang menggunakan layar, jadi kasarnya masih ada alat lagi gitu ya. Mahasiswa itu melihat alat gitu. Kalau sekarang itu pada akhirnya mahasiswa itu bisa menerima data gitu. Contohnya adalah ketika saya memberikan materi ini gitu ya, akhirnya ya udah nanti PowerPoint-nya bisa di-share ya sama saya masukin di chatting di kolom chat, nanti bisa di-download sama Bapak Ibu. Yang pada akhirnya semua peserta atau mahasiswa gitu ya, itu bisa mendapatkan filenya. Nah, disinilah yang pada akhirnya yang perlu diingat lah gitu ya, bahwa hati-hati gitu ya dalam men-share materi, karena materi itu kan ada kasarnya ada dasar pemikiran kita yang bisa di sini di poin ketiga gitu ya, mudah ditambahkan, dikurangi, diperbanyak atau diduplikasi dan direproduksi, dan untuk bisa dimanipulasi seperti itu. Jadi bisa diklaim juga gitu ya dan lain sebagainya lah. Jadi saya kira Bapak Ibu lebih paham juga seperti itu. Itu ada konsekuensinya gitu ya. Nah, ada satu konsep ketika pembelajaran online, khususnya adalah ketika membuat video ajar dalam bentuk rekaman, ada satu konsep komunikasi yang harus mungkin sedikitlah dipahami gitu ya, bahwa komunikasi yang terjadinya itu searah. Sebenarnya sangat berbeda dengan konsep pembelajaran di kelas. Di kelas itu kita bisa langsung bertanya, meskipun oke lah via Zoom gitu ya, tapi eh, tapi tetap bermedia gitu, tidak langsung. Beda kalau di kelas itu kita kan tatap muka langsung gitu ya, secara psikologisnya berbeda dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita berbicara materi pembelajaran yang bentuknya asinkronus gitu ya, yang tidak secara live gitu ya, secara langsung diberikan, tapi bentuknya adalah rekaman. Nah, itu sudah pasti bentuk komunikasinya adalah komunikasi yang satu arah gitu ya. Jadi otomatis respon, feedback itu pasti tidak bisa langsung. Ya, bisa saya katakan tidak bisa langsung gitu ya. Jadi nah itu yang harus kita pahami gitu ya, bahwa kalau misalnya seperti itu, konten yang seperti apa sih yang lebih mudah lah diterima, karena atau enggak yang ideal deh gitu ya untuk mahasiswa, karena tadi konsepnya komunikasinya tidak langsung seperti itu. Jadi satu arah gitu ya komunikasinya. Nah ini yang perlu diingat seperti itu. Terus ini materi atau konten-konten itu gitu ya, unsur-unsurnya apa aja, ada teks, suara, gambar gitu ya. Nah ini sebenarnya untuk alat-alat itu sangat sederhana, balik lagi gitu ya, saya akan share bagaimana memproduksi menggunakan Zoom gitu ya. Dan saya juga di rumah tuh hanya menggunakan headset ini saja gitu ya. Dan saya kira cukup lah gitu. Karena kalau misalnya saya bikin video seperti ini,
saya kira juga suara saya cukup jelas gitu ya, kan tidak perlu menggunakan mic yang merubah suara menjadi merdu gitu ya, karena esensi perkuliahan bukan merdunya suara, tapi bagaimana materinya, kan seperti itu ya. Eee, dan saya kira juga gambar, kayak video gitu ya, saya kira menggunakan webcam pun juga cukup, karena juga kita bukan membuat sebuah, tayangan iklan gitu ya, atau film gitu ya, yang memang memerlukan gambar yang sangat optimal gitu. Tapi memang, kemarin-kemarin juga di awal-awal saya masuk e-learning, banyak juga orang atau dosen yang, "Aduh Pak, saya nggak mau ah kalau muka sayanya keluar gitu ya, saya cukup materinya aja sama audionya saja." Sebenarnya itu juga, materi juga gitu ya, sebetulnya gitu. Jadi kita bisa menjelaskan PowerPoint gitu ya, tapi tanpa perlu keluar, orangnya. Jadi, mungkin bagi ibu-ibu yang berjilbab gitu ya, itu tidak jadi masalah karena yang keluar cuman audionya saja gitu ya, mau syuting kapan pun gitu ya, bawa papanya juga sama gitu ya. Nah, kasarnya belum mandi pun juga cuek-cuek aja gitu ya, karena kan nggak ada visualnya. Itu juga, memungkinkan, tapi memang secara psikologis gitu ya, mungkin, adalah beberapa yang bentuknya atau materinya itu memang yang bapak ibunya keluar gitu ya, dosennya keluar nih di apa namanya, di kontennya gitu ya, di materinya. Karena apa? Karena mau bagaimanapun secara psikologis akan berbeda sih, gitu ya, bagi mahasiswa gitu ya, ketika ada muka dosennya atau tidak. Tapi memang tidak, kalau misalnya dipikir-pikir memang tidak perlu semua materi itu harus ada, dosennya, keluar gitu ya, muncullah seperti di videonya. Sebenarnya memang tidak perlu. Jadi kita tadi, kata Pak Maman tadi gitu ya, kuncinya semuanya ada di RPS gitu ya. Di RPS itu yang kita ngatur strategi, bagaimana idealnya, supaya satu misalnya, materi perkuliahan masih bisa disampaikanlah, eee, ke, mahasiswa dalam bentuk, online gitu kan ya. Nah itu kan perlu dirancang tuh gitu ya. Terus, dipilih berapa banyak sih yang bentuknya video, berapa banyak sih yang bentuknya video tanpa harus dosennya muncul gitu ya dan lain sebagainya. Nah itu ada semuanya ada di, RPS seperti itu. Nah ini penunjang-penunjang saja. Nah seperti hari ini pun juga saya meskipun di rumah gitu ya, saya juga menggunakan lighting gitu ya. Jadi, dari pokoknya waktu saya awal-awal pandemi gitu ya, ketika kuliah di rumah gitu ya, maksudnya ngajar dari rumah, terus, apalagi, produksi juga di rumah gitu ya. Saya jujurnya jadi banyak beli lampu gitu ya, coba-coba juga banyak gitu ya, yang bentuknya coba-coba, "Ah, pakai lampu ini ah, murah cuman 60.000, oh beli ini ah, murah harganya cuman sempat 30.000," gitu ya. Ada juga yang 120.000, ada yang 200.000, ya macam-macam lah. Itu kadang saya mungkin nggak ada kerjaan juga sih. Jadi, coba beli-beli yang seperti itu gitu ya. Tujuannya apa sih? Ya untuk karena tadi sih, karena saya biasa, produksi gitu ya, pengen pengen produksi aja biar biar, eee, biar gambarnya lumayan lah gitu sebenarnya. Nah itu sih, nah ini software-nya gitu ya, untuk yang, video itu bisa pakai PowerPoint. Nah ini nanti bentuknya adalah apa, ini untuk PPT audio gitu ya. Jadi, slide aja nanti, kita bisa menjelaskan, ada software namanya ScreenFlow dan lain sebagainya. Ini sebenarnya satu lagi sih, Zoom. Oh ini Zoom ada ya yang tengahnya. Menggunakan Zoom itu, yang saya juga kalau misalnya ini gampangnya tuh pakai pakai Zoom. Terus ada juga, Movie Maker, iMovie, ini sih bentuknya udah masuk ke editing ya. Terus nanti bisa juga pakai Adobe Premiere gitu ya, Final Cut dan lain sebagainya. Ini sebenarnya, banyak, nanti saya juga rencananya di sesi ini juga pingin pingin apa ya, saya bukan ngajarin sih, cuman mensimulasikan gitu ya,
ketika hasil video yang sudah di-take itu nanti gimana sih ngeditnya gitu ya. Ngedit sederhana yang sangat sederhana sebenarnya. Itu, nah ini, tahapan membuat, video emosi. Nah ini tadi development itu salah satunya kan ini tahap pengembangannya, Mas. Tadi salah satunya itu adalah membuat RPS, karena membuat RPS itu adalah, kuncinya gitu ya. Kita tahu kapan kita yang harus produksi, materi apa, bahannya apa gitu ya, dan seterusnya lah. Ini saya kira sih sudah paham lah gitu ya. Untuk itu, nah ini nanti bentuknya macam-macam, cuman memang yang paling sederhana, dalam benak saya sih untuk materi yang saya sampaikan hari ini, tujuannya lebih ke perkuliahan reguler biasa ya, gitu. Karena, balik lagi, di kami juga sebenarnya kalau misalnya materi atau apa, kuliahnya bentuknya course yang rencananya nanti akan berbayar gitu ya, atau misalnya bentuknya kelas kerjasama dan lain sebagainya, itu memang, dari Live Unpad pun juga diarahkan untuk diproduksi oleh tim produksinya e-learning. Bukan nggak boleh diproduksi sendiri sih, boleh-boleh aja gitu ya. Cuman memang pasti kan tadi membutuhkan, apa, perencanaan produksi yang lebih lebih siap lagi, mungkin equipment gitu ya dan lain sebagainya. Tanda kutip lah kalau misalnya di FEB ke depan, pada dasarnya udah bisa diproduksi oleh fakultas gitu ya, tanda kutip, nggak perlu menggunakan lift, Unpad lagi gitu sebenarnya. Karena apa? Karena tadi kemarin saya ikut, diskusi itu katanya FEB mau bikin, studio dan saya kira sih, waduh studionya udah udah mantep lah gitu ya. Jadi, produksi sih gitu-gitu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya equipment-nya, lighting-nya bagus, kameranya bagus, nanti apa, perekaman suaranya juga misalnya pakai clip on yang bagus gitu ya. Saya kira sih, itu sudah cukup sih gitu. Jadi, tadi akhirnya materi atau materi bentuk video ini bisa dikelola gitu ya sendiri oleh, FEB seperti itu gitu. Nah cuman akan berbeda nih kalau misalnya produksinya harus sendiri, dosennya yang bersangkutan. Nah ini pasti kan, "Aduh saya kan nggak punya kamera, aduh saya kan," dan lain sebagainya lah gitu. "Saya nggak bisa ngedit," dan lain sebagainya. Itu wajar sih karena, dosen kan bukan bukan, apa, diharuskan bisa ngedit gitu kan ya. Ya nggak ini pada akhirnya tapi ya kondisi sekarang ini sih, nah saya sih menempatkannya, apa ya, untuk hari ini sih di situ sih gitu. Kadang agak sulit ya ketika saya menempatkan, "Duh gimana kalau saya jadi dosen yang benar-benar nggak bisa apa-apa," gitu ya, khususnya untuk yang, multimedianya gitu ya. Aduh ini gimana ya? Karena kan, kebetulan kalau saya ya tadi, dari dulunya pun juga sudah terbiasa dengan video gitu ya. Jadi ketika ada, pandemi lah kasarnya gitu ya, harus produksi mandiri pun, udah bisa seperti itu. Nah itu, cuman cuman saya kira sih tadi, kalau misalnya menggunakan Zoom saya kira sih, semuanya harusnya sih bisa gitu ya, karena menggunakan Zoom-nya sendiri juga kan udah bisa, kan gitu. Nah, video pembelajaran sifatnya penyampaian tidak langsung gitu ya, yang tadi satu arah tadi, maka disarankan, video itu durasinya 7 sampai 12 menit. Kadang tidak logis bagi beberapa dosen atau bagi saya pun juga kadang susah loh untuk bikin materi dalam, durasi 7 sampai 12 menit. Tapi kan tadi yang seperti, saya sampaikan sebelumnya bahwa konsep komunikasinya ini satu arah yang di mana, mahasiswa itu tidak berinteraksi langsung gitu ya. Jadi mereka hanya menonton layar saja dan bentuknya kan itu rekaman. Nah itu memang, punya apa ya, daya tahan yang ideal gitu ya, video itu memang tidak lebih dari 12 menit, seperti itu. Ya kadang karena agak sulit, saya sih kadang sampai 15 menit gitu ya, ya udahlah masih bisalah gitu. Nah itu sih, yang kalau misalnya pada akhirnya gitu ya, jika materi yang disampaikan durasinya harus lebih dari 7 sampai 12 menit atau lebih dari 12 menit, maka buatlah video secara berseri. Jadi kayak misalnya materi, produksi video ajar sederhana gitu ya, ya udah deh saya pecah deh, satu bagian produksi, satu bagian editing, satu bagian perencanaan, bagian produksi, bagian editing.
bagian konsep, bagian prakteknya gitu-gitulah gitu ya. Karena ini nggak bisa nih, ini harus 40 menit nih gitu. Ya udah bikin aja 4 seri gitu ya, masing-masing masing-masing 10 menit gitu ya. Sampai pada akhirnya ada 4 video. Jadi kalau di Live Unpad pun juga kan bisa seperti itu. Patokan dalam pertemuan itu bisa berdasarkan materi, bisa berdasarkan topik gitu ya. Jadi ketika berbicara topik itu bisa materinya tuh ada 4 gitu loh, videonya tuh ada 4 gitu. Itu harus diselesaikan dalam 2 minggu atau 2 pertemuan, oke, dalam 1 pertemuan pun juga oke gitu ya. Ya paling nanti tinggal strateginya seperti apa gitu ya dalam 1 pertemuan itu. Tapi pada dasarnya videonya itu juga karena kan gini, kalau misalnya videonya 10 menit gitu ya per videonya. Tadi ada 4 seri. Kalau 3 SKS itu kan 2,5 jam gitu ya. Kalau misalnya kita convert nih gitu ya, kita convert dengan pembelajaran reguler tatap muka gitu ya. 3 SKS itu kan 2,5 jam. Berarti kan kepake itu baru 40 menit, masih ada 1 jam berapa 50 menit gitu ya. Itu masih panjang gitu. Nah, itu pada akhirnya bisa diselingi misalnya ya udah bikin analisis seperti apa gitu. Sebelum lanjut ke video berikutnya dan seterusnya. Nah, itu bisa karena tadi sih apa ya, ketahanan lah gitu ya. Secara umum, secara rata-rata orang itu menonton khususnya materi ya, bentuknya materi itu tidak lebih dari 12 menit. Bahkan saya sering menganalogikan gitu ya, saya sering nonton apa konten gitu ya dari YouTube gitu ya yang bentuknya bukan vlog sih, jadi konten-konten kayak misalnya saya pengen tahu nih review Galaxy S21 gitu ya seperti apa. Nah itu konten-konten yang seperti itu gitu ya. Itu rata-rata juga tidak lebih dari 12 menit, rata-rata ya, rata-rata tidak lebih dari 12 menit, kadang 7 menit, ada yang 10 menit, 12 menit gitu ya. Ada sih yang 15 menit, ada sih yang 20 menit, tapi kalau misalnya saya lihat dirata-ratakan, itu memang di 12 menit lah gitu, karena dia ada juga yang videonya durasinya 7 menit, seperti itu. Nah, itu saja topik yang benar-benar saya interest gitu ya, saya cari cari memang mau itu. Kalau misalnya kita kan kadang mahasiswa ya mau apa ya, nggak ada pilihan gitu ya, harus harus nonton gitu ya. Maka tadi semakin panjang durasinya itu akan lebih melelahkan gitu ya. Karena tadi yang interest aja, yang kita suka gitu, yang kita cari aja kadang 12 menit juga udah, "Duh lama videonya," atau apalagi 20 menit gitu ya, "Waduh lama videonya 20 menit," gitu ya. Itu aja yang kita suka. Nah itu, yang mungkin perlu perlu menjadi pertimbangan. Ya nggak saklek sih, maksudnya ya ini kan, apa ya, materi bukan berarti kita pas coba rekaman, isi materi gitu ya, direkam, terus ternyata 17 menit, waduh diulang lagi, sampai pada akhirnya sebenarnya nggak harus seperti itu sih, kan pada akhirnya kita bisa manage ya, bahwa, oh materi ini ternyata kepanjangan nih 17 menit, ya udah deh untuk pertemuan selanjutnya saya bikin ini dipecah. Ternyata saya ngomong 6 slide itu ternyata 15 menit, oh ternyata 20 menit kan gitu ya. Nah itu pada akhirnya ya udah untuk yang selanjutnya itu lebih di-manage lagi supaya tidak overtime lah durasi videonya. Nah itu sih saya kira untuk gambaran awal gitu ya, untuk gambaran awal. Nah untuk produksi saya kira sih ini saya sebenarnya sudah bikin video tutorialnya. Mungkin sebagian Bapak Ibu juga sudah ada yang pernah ini ya apa namanya pernah nonton gitu ya. Sebentar. Nah ini nanti saya perlihatkan. Jadi kasarnya saya tidak berbicara 2 kali gitu ya. Sambil ditonton saja, nanti kalau misalnya tidak ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan, dan ini nanti bisa saya share juga link-nya gitu ya, untuk bisa ditonton. Jadi kalau misalnya nih kemarin gimana sih Pak Jimmy ininya bikinnya, diulang lagi, saya kira sih bisa seperti itu gitu ya.
Ada suaranya ya, Bapak Jimmy? Ada Pak Jimmy. Selamat datang di video portal Live Unpad. Saya Jimmy Narotama dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat konten pembelajaran dalam bentuk digital yang nanti tampilannya itu kita sebagai dosennya itu bisa terekam gitu ya, plus kita juga akan memperlihatkan bagaimana slide yang ada atau materi yang kita punya dan juga audionya sudah pasti gitu ya. Nah, di sini tadi kalau misalnya di satu video sebelumnya saya hanya memberikan tutorial bagaimana kontennya dalam bentuk slide dan audio saja. Nah, yang sekarang dosennya tetap bisa keluar gitu ya, bisa kelihatan. Tapi kita benar-benar tidak menggunakan kamera tambahan gitu ya. Kita hanya mempergunakan laptop saja gitu. Nah, untuk aplikasinya saya kira juga aplikasi ini sudah cukup familiar untuk kita gunakan. Saya akan menggunakan aplikasi Zoom gitu ya. Nah, jadi kita bagaimana nih cara membuat konten pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom? Ya, pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahan untuk perkuliahannya. Jadi salah satunya yang pasti adalah materi PowerPoint gitu ya untuk perkuliahan. Nah, mungkin selain itu misalnya ada juga misalnya video dari YouTube gitu ya. Nah, ini nanti untuk disiapkan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke aplikasi Zoom. Nah, di sini kita pilih New Meeting. Nah, ketika udah seperti ini, mungkin kita bisa langsung langsung merekam ya, langsung merekam videonya. Nah, Zoom ini nanti direkam. Nah, ini sudah terekam. Nah, langsung kita buka kuliah. Kayak misalnya, ya, selamat pagi atau selamat datang di perkuliahan digital learning content, bla bla bla, dan seterusnya gitu ya. Nah, baru kita keluarkan PowerPoint-nya sesuai dengan bahan kuliah gitu ya. Nah, jadi nanti seperti ini di besarkan ininya, full screen kan PowerPoint-nya. Nah, nanti ini tinggal jelaskan PowerPoint-nya seperti itu. Terus, nah, yang perlu diperhatikan ketika kita mengeluarkan gambar di seperti ini, layout dari PowerPoint itu juga harus diperhatikan gitu ya. Jadi jangan sampai kita bikin tulisan yang pada akhirnya ketutupan dari gambar video dosennya seperti itu. Nah, selanjutnya sampai selesai. Nah, ini bisa langsung di close si PowerPoint-nya dan kita masuk ke misalnya contoh video di YouTube seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, kita langsung stop share dan kita bisa mengakhiri perkuliahan gitu ya. Jadi kayak misalnya ya cukup sekian kuliah hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah seperti itu, baru kita stop recording. Nah, ketika sudah stop recording, ketika kita end meeting gitu ya. Nah, nanti videonya itu akan di-convert dan nanti ketika sudah di-convert akan menjadi sebuah file video. Nah, kalau misalnya di sini kita bisa lihat untuk di laptop saya hasil dari rekaman
yang sudah dilakukan tersebut itu masuk di dokumen, nanti ada di folder Zoom. Nah, ini nanti yang terakhir, ini merupakan file video yang tadi kita rekam. Nah, seperti ini ya. Nah, hasil file video ini nanti bisa di-upload entah itu di Google Drive atau di YouTube, yang nanti bisa diberikan linknya ke mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa bisa menonton atau melihat hasil rekaman yang sudah dibuat gitu ya. Jadi tidak perlu selalu bentuknya video conference gitu ya. Bisa juga video yang sudah direkam itu pada akhirnya bisa dijadikan materi perkuliahan. Ya, mungkin cukup sekian gitu ya tutorial untuk menggunakan Zoom yang digunakan sebagai konten pembelajaran gitu ya. Eh, ya, semoga berkenan. Terima kasih. Ya, seperti itu sih pada dasarnya ketika membuat video pembelajaran dalam bentuk menggunakan Zoom seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Boleh saya menambah pertanyaan Pak Jimmy ya? Boleh. Siap. Oke Pak Jimmy, tadi kan ada batasan ya 12 menit untuk Ya. penyampaian materi. Nah, untuk perekaman Zoom ini terkadang ya ketika saya melakukan itu lebih nyaman ketika saya meneruskan materi sampai akhir, dan itu terkadang lebih dari 12 menit. Ya. Di Zoom ini apakah kita harus potong-potong, ataukah yang kita potong tuh yang ketika kita take di sebuah studio gitu ya dengan animasi tertentu gitu? Ya, kan tadi balik lagi Kang, sebenarnya ini orientasinya sih produksi mandiri ya. Produksi mandiri yang dikerjakan mungkin di rumah seperti itu. Jadi saya kira sih kalau misalnya untuk durasi tadi, kalau misalnya kepanjangan itu nggak jadi masalah ketika misalnya masih terlalu panjang gitu ya. Nah, mungkin kita tidak perlu memaksakan, aduh ulang lagi aja gitu ya. Akhirnya kadang beda sih ketika harus mengulang lagi, aduh tadi gue ngomong apa lagi ya gitu ya, harus ngulang lagi. Kadang udah agak drop gitu ya si semangatnya gitu. Nah, nggak apa-apa itu diupload saja dulu menjadi ya misalnya tadi bisa lewat G Drive, bisa lewat YouTube, yang sampai pada akhirnya itu bisa linknya bisa dimasukkan di LMS gitu ya, di live tadi gitu. Nah, untuk pertama sih nggak jadi masalah. Jadi tadi nggak usah maksain harus ngulang lagi gitu. Nanti tadi repot lagi gitu ya. Untuk kedepannya saja kita lebih prepare. Oh ya udah kalau misalnya seperti itu, misalnya slide PPT kita tuh ada 20 gitu. Ternyata idealnya tuh per 8 nih gitu misalnya. Ya udah dibagi 4 aja gitu. Dibagi 3 aja, berarti 8, 8, 4 gitu. Kalau enggak 8, 7, 6 misalnya, dan lain sebagainya lah gitu. Supaya tadi per 8 slide itu kita udah pas nih 12 menit gitu. Jadi kita nanti rekamannya 3 kali. Jadi buka kuliah itu kasarnya sekali bisa. Nah berikutnya itu ditutup dulu videonya gitu. Jadi ketika udah slide ke-8, oke, mungkin materi ini untuk submateri apa gitu ya, saya akhiri dulu. Nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya untuk membahas submateri apa gitu misalnya. Kayak misalnya pengantar manajemen misalnya. Yang pertama berbicara definisi dan fungsi, terus yang sub materi berikutnya itu misalnya ke risetnya misalnya gitu ya, atau misalnya
poin-poin yang lainnya gitu ya, karakteristiknya gitu misalnya. Terus yang selanjutnya misalnya berbicara manajemen, misalnya berbicara manajemen keuangan misalnya. Nah, itu ternyata dalam satu materi itu harus dibagi 3. Nah, itu 3 kali tuh kita bikin video gitu ya. Tapi di stop dulu, terus nanti balik lagi, ketemu lagi dengan saya yang akan membahas tentang pengantar manajemen gitu. Nah, itu baru lanjut lagi, kira-kira stop, baru nanti lanjut lagi. Nah, balik lagi tadi nanti ketika di lift-nya itu bisa ada 3 link pada akhirnya. Jadi mahasiswa itu memang dalam materi itu gitu ya harus mengakses 3 link tersebut gitu. Nah, itu nanti tinggal di manage setelah materi yang tadi misalnya definisi manajemennya terlebih dahulu, itu mungkin bisa dikasih kuis 4 pertanyaan misalnya gitu ya untuk men-trigger mahasiswa, mungkin bisa buka lagi gitu ya videonya dan lain sebagainya, terus lanjut lagi, terus nanti bisa bikin coba cari contoh kasusnya manajemen yang buruk misalnya, berdasarkan dari pemberitaan di TV misalnya. Nah, itu nanti mereka cari, mereka cuman pilih contoh kasusnya, dianalisis sedikit, terus misalnya lanjut lagi ke materi yang ketiga, sehingga tadi per video itu kita bisa manage tetap di antara 7 sampai 12 menit. Idealnya seperti itu, Kang. Sebenarnya idealnya seperti itu, tapi kadang ya balik lagi kita tiba-tiba ngomong sekarang sama besok tuh beda ya. Yang sekarang kita lebih semangat, besok ya biasa aja. Akhirnya kalau yang semangat itu tadi 8 slide itu ternyata jadi 20 menit. Saya kira sih karena kan tadi tujuannya mungkin berbeda ya gitu. Cuman saya kira kalau misalnya sampai ke lebih dari 30 menit itu saya kira itu udah jadi tidak efektif videonya gitu. Sayang aja kita udah produksi panjang-panjang malah di-skip sama mahasiswa gitu ya. Nggak ini. Tadi aja saya bikin video tutorial misalnya 6 menit gitu ya. Saya kira sih segitu sudah cukup karena mereka bisa putar lagi. Justru tadi di strategi lainnya gitu ya, untuk contoh kasusnya mereka bisa kita trigger untuk mereka bikin sendiri, akhirnya kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya, bentuknya adalah diskusi gitu. Nah, itu mungkin beda, nggak pakai video rekaman tapi pakai Zoom meetingnya gitu ya, yang conference. Jadi mahasiswa ya udah sekarang kemarin berdasarkan dari yang video pertemuan sebelumnya, mari kita sekarang bahas siapa yang bisa. Jadi mahasiswa yang di-trigger untuk berbicara ketika bentuknya adalah video conference seperti itu. Justru kalau misalnya penyampaian materi, saya kira sih ya udah kita bikin rekaman saja. Karena enaknya rekaman, Kang, di satu sisi tahun depan tuh bisa dipakai lagi gitu. Materinya kan sama gitu kan ya. Justru yang kita kembangkan itu adalah misalnya kuisnya gitu ya, tugasnya gitu dan lain sebagainya. Zoom-nya justru lebih ke saya biasanya gitu. Jadi lebih ke 2 minggu lagi kita presentasi ya gitu. Nah, itu presentasi itu baru kita menggunakan Zoom seperti itu. Strateginya seperti itu sih, Kang, kalau untuk video. Nah, beda lagi kalau misalnya memang produksinya di kasarnya ya di studio gitu ya, mungkin bentuknya nggak Zoom banget gitu. Justru kita bisa lebih prepare, misalnya background-nya pakai green screen gitu ya, terus nanti PowerPoint-nya juga bisa lebih beranimasi mungkin dan lain sebagainya. Itu lebih memungkinkan. Tapi kalau misalnya di rumah, memang sih seperti itu gitu ya. Saya sih menyarankan untuk yang sederhana dulu aja gitu. Yang penting materi tersampaikan dan seterusnya. Seperti ada itu. Pertanyaan Pak Jimmy, ini dari Bu Boleh? Ersa. Kalau kita membuat video di Zoom lalu di save, apakah lalu bisa diedit? Bisa. Nah, ini memang setelah ini nanti saya akan coba sedikit simulasikan. Saya pernah bikin video waktu itu hanya untuk tugas saja gitu ya. Itu nggak saya potong sama sekali gitu ya. Jadi saya gelondongan aja hasil rekaman dari Zoom saya kirim gitu ya.
Nah, itu sebenarnya sangat memungkinkan untuk bisa dipotong awalnya, karena biasanya di awal itu kita masih belum siap gitu ya, karena kan belum lagi kita harus nge-record, terus share screen, nyari file gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita potong-potong sedikit gitu ya. Masih memungkinkan untuk bisa. Jadi apalagi ditambah bumper itu kan sebenarnya ada yang tadi video tutorial saya, ada bagian yang memang itu hasil rekaman Zoom gitu ya, saya gabungkan gitu kan ya, dengan ketika saya tadi video yang pembuka gitu ya, itu benar-benar saya itu take sendiri. Jadi di rumah pun nggak ada siapa-siapa, hanya untuk yang saya ngomong ke depan, yang tadi laptopnya kelihatan gitu ya, itu menggunakan handphone sebenarnya. Cuman kan dari handphone saya pindah ke komputer, ketika saya asalnya nge-record terus lari ke tempat duduk gitu ya, itu saya potong gitu. Padahal itu ada itunya, karena kan nge-recordnya juga sendiri gitu ya, pakai tripod. Ya tripod kayak murah meriah gitulah, yang penting bisa ini. Dan saya kira ya nggak jelek-jelek amat lah gitu ya hasil gambarnya, meskipun menggunakan handphone. Tadi ketika saya menjelaskan di awal gitu ya, membuka video tutorialnya itu sebenarnya murni menggunakan handphone gitu ya. Jadi nggak memungkinkan untuk dilakukan di rumah, tapi memang butuh sih kemampuan editing yang sederhana seperti itu. Tanya lagi Itu Kang sih. Jimmy. Boleh. Itu kan kalau di Zoom itu kan ada menu yang bisa langsung live ke YouTube ya Pak? Ya, betul. Nah, itu YouTube-nya bisa nggak sih di-set? Ini mohon maaf nih, saya belum pernah upload video satupun di YouTube ya. Ya. Selalu misalnya saya jadi pembicara, nah hostnya yang mengupload di YouTube-nya dia gitu. Ya, betul. Itu bisa nggak sih dibikin close? Maksudnya begini, kalau itu YouTube-nya publik ya berarti kan mahasiswa kita nggak punya privilege dong. Semua orang bisa nonton saya ngajar gitu. Jadinya competitive advantage mahasiswa kita apa dong? Itu kan harus dijaga kalau menurut saya. Saya nggak mau misalnya saya ngajar, ilmu saya misalnya bisa diakses sama semua mahasiswa di luar Unpad sana, sementara mahasiswa Unpad bayar gitu kan, dan privilege-nya harus ada. Itu gimana ngeloknya ya gitu, si YouTube-nya itu hanya boleh ditonton sama mahasiswa yang kita izin untuk nonton gitu Pak. Ya, nah itu memang di pilihan YouTube-nya itu ada apakah itu unlisted atau publik gitu. Nah kalau unlisted itu orang yang bisa nonton itu hanya yang punya linknya gitu. Kalau misalnya nggak punya linknya, dia nggak akan bisa nonton. Jadi dia ketika kan kita punya channel kayak misalnya gini. Di channel kita gitu ya, kayak misalnya gitu. Nah ini YouTube yang dibuka pakai akun saya, terus saya nanti lihat channel saya. Nah ini video, ada beberapa video pembelajaran. Nah ini tuh sebenarnya bisa disetting unlisted. Jadi kalau misalnya orang yang tidak punya, jadi ini nggak akan tampil nih kalau misalnya di settingnya dia unlisted gitu. Tapi kalau misalnya pakai linknya, otomatis orang itu bisa mengakses seperti itu. Jadi khusus yang punya linknya saja yang bisa ini. Dan itu juga yang biasanya kita gunakan ketika materi perkuliahan itu, bentuk videonya itu adalah video yang unlisted. Jadi khusus orang yang punya linknya saja. Dan link itu kan nanti kita tampilkan di Live gitu ya, Live Unpad, akhirnya mahasiswa itu udah bisa mengakses. Tapi kalau misalnya di luar itu nggak punya linknya, mau search namanya pun nggak akan keluar di YouTube seperti itu. Jadi itu bisa di setting sih. Atau misalnya via G Drive. G Drive juga memungkinkan gitu. Jadi link G Drive-nya nanti yang dimasukkan di di Live Unpad seperti itu. Jadi nanti otomatis ngedirect-nya membuka video yang ada di G Drive. Gitu. Itu sih.
apa namanya salah satu ininya. Cuman ya tetap tadi apa namanya kadang nggak semua ngeh gitu bahwa ternyata di YouTube pun bisa disetting tuh, jadi nggak harus publik terus gitu ya. Mungkin standarnya apa ya, template awalnya YouTube itu ketika mengupload itu publik gitu. Nah itu harus kita ganti gitu ya ininya settingannya supaya diganti menjadi unlisted seperti itu. Jimmy, punten, berarti itu kita setup ketika akan mengupload ya, ditanya konfirmasinya. Tapi kalau yang sudah terupload itu tidak bisa di unlisted ya. Katakanlah sudah ada di akun gitu, pengen dibuat unlisted gitu video yang sudah ada. Setahu saya sih bisa ya diganti asalnya domain public menjadi unlisted itu bisa gitu. Yang bisa. Asalnya unlisted pun diubah menjadi public itu bisa. Gitu. Ya memang permasalahan ketika ini ya apa namanya. Tapi kalau kuliah sih saya kira kan memang apa ya kasarnya tertutup lah gitu ya, materi tertutup berbeda dengan materi seminar gitu ya. Jarang sih soalnya ketika nge-Zoom kan itu ada pilihan tuh bisa di broadcast juga via YouTube gitu. Nah, kalau kuliah sih kadang kita nggak pernah karena kan pesertanya juga semuanya ada di Zoom gitu ya. Jadi ngapain juga kita streamingkan di YouTube gitu. Beda lagi kalau seminar. Seminar itu kadang diakses itu ada dua, via Zoom dan bisa via YouTube gitu. Bedanya kalau Zoom itu di satu ruangan yang sama dengan pembicara sehingga bisa nanya, bisa apa tuh bisa terlihat orangnya gitu ya. Nah, bedanya kalau misalnya dia nontonnya via YouTube, otomatis pembicara nggak akan bisa lihat itu orangnya yang bertanya dan nggak bisa nanya langsung gitu. Paling bisa nanya via chat aja seperti itu. Nah, paling itu sih yang biasa. Nah, itu harusnya bisa disetting untuk nanti live streamingnya itu unlisted. Jadi meskipun seminar, ya orang-orang yang terundang saja yang bisa menonton live streamingnya. Mungkin karena keterbatasan room di Zoom-nya, misalnya jumlah partisipannya nggak bisa lebih dari 300, ternyata yang diundang misalnya semua mahasiswa baru gitu ya, yang ada 3.000 orang gitu ya, ya akhirnya kita harus buka ininya lewat YouTube gitu ya, karena itu kan bisa bebas, nggak dibatasi jumlah partisipannya. Cuman yang live streaming kan ya harus diingat, oh ini kan internal nih materi untuk mahasiswa Unpad saja. Dibikinlah unlisted, tapi mahasiswa yang mengakses harus punya linknya. Seperti itu. Terima kasih Pak Jimmy atas jawabannya, dan sedikit mungkin ya, ternyata merekam seperti Zoom tadi juga bisa dilakukan di Google Meet ya Pak ya, saya pernah coba itu gitu. Jadi outputnya juga sama ya, MP4 ya. Betul. Nah, yang sebenarnya apa ya, kemarin itu saya baru tanda kutip baru ngulik lagi gitu ya, ya saya apa namanya pinjem, ini judulnya masih pinjem, karena gini, materi itu pada akhirnya tidak sekarang itu banyak kan gini apa namanya, dosen tuh kadang nambih lah gitu ya. Oh udah bisa nih bikin video rekaman, oh udah bisa nih conference gitu ya, kuliah langsung pakai Zoom dan sebagainya. Tapi saya tuh gimana caranya supaya saya ada materi yang harus ditulis Pak, harus pakai papan tulis. Nah itu yang biasanya menjadi tantangan lagi nih gitu ya. Apa namanya, karena ya mungkin apalagi ini di Fakultas Ekonomi ya, ada misalnya ada jurusan akuntansi yang mau nggak mau gitu ya harus ada coret-coret gitu, nggak bisa hanya pakai PowerPoint aja, misalnya dibulet-buletin pakai apa atau nggak ditandain gitu ya pakai kursornya mouse, tetap aja nggak bisa menggantikan gimana kita mengajarkan ketika kita menulis di papan tulis. Nah, saya sekarang sudah bisa pakai tablet gitu ya, pakai tablet yang apa namanya yang ada stylusnya gitu ya, meskipun ini masih pinjem ke teman saya, ntar saya mungkin bisa
lihat kan. Jadi ini saya pakai tablet biasa. Ada aplikasinya, namanya ini juga gratisan. Aplikasinya Let's View. Jadi ini nanti saya buka di Let's View-nya. Jadi gini. Jadi ada aplikasi namanya Let's View. Nah, bentuknya seperti itu. Ini nanti saya buka juga di sini, di tablet. Nah, ini di tabletnya juga seperti ini, tapi ini belum. Nah, ini adalah tampilan dari tabletnya. Jadi ketika seperti ini, mana tadi? Oke. Nah, itu adalah tablet. Ini nanti si tablet ini dibikin full screen. Nah, ketika masuk ke sini, terus bikin Nah, ini kita udah bisa nih. Misalnya tadi ya, saya mau bikin konsep komunikasi dari Nah, jadi proses komunikasi itu diawali dari komunikator, pesan, gitu kan ya. Komunikator, pesan, media, terus komunikan, dan efek. Nah, yang pertama kali harus kita rancang, kira-kira yang mana gitu kan ya. Nah, ini adalah komunikan terlebih dahulu gitu. Jadi kepada siapa sih kita berbicara. Nah, ini yang pada akhirnya akan menentukan nanti pesannya akan seperti apa, terus nanti akan menghasilkan efeknya seperti apa. Kayak misalnya apakah komunikannya harus menjadi paham atau hanya sekedar tahu. Nah, itu otomatis akan tergantung pesannya seperti apa, terus nanti yang menyampaikannya itu nanti siapa gitu ya. Nah, itu konsep komunikasi itu memang seperti itu. Nah, ini pada akhirnya bisa dilakukan menggunakan tablet ini. Dan ini kemarin ya karena saya baru dapat pinjaman tabletnya, jadi wah saya juga baru dapat ilmu baru nih gitu ya. Jadi ini sangat memungkinkan untuk tadi yang memang membutuhkan materi dalam bentuk coret-coret gitu ya. Tinggal sih ini mah tinggal belajar menggunakan stylusnya. Jadi ternyata tidak gampang ya untuk menulis menggunakan stylus gitu ya. Ya misalnya apalagi misalnya 1/2 ditambah 1/4. Dan ini kan enak. Tinggal kalau misalnya ini udah penuh gitu kan ya, tinggal tambah ada buatan baru lagi dan ini bisa disimpan dan itu bisa menjadi data. Nah itu sih saya kira ini juga gampang banget sih ininya gitu ya. Yang penting mah ada tabletnya, ada jaringan internet, itu bisa diinikan. Bahkan saya sendiri juga belum ngobrol sih sama orang e-learning, saya bisa sebenarnya rata-rata sih saya kira juga pada kalau yang ngulik-ngulik saya kira sih pasti bisa sih gitu untuk
melakukan kasarnya materi pembelajarannya itu dalam bentuk coret-coretan di virtual seperti itu. Karena awal-awal dulu saya sampai beli papan tulis kecil ya, whiteboard kecil yang ukurannya berapa ya, 40 kali 30 atau 40 kali 50, saya lupa. Akhirnya bikin gitu ya, saya arahin si kamera webcamnya supaya bisa gini, tapi akhirnya ada pantulan dari lampu gitu ya, akhirnya tulisan spidolnya nggak kelihatan dan lain sebagainya. Itu memang sempat gitu ya saya lakukan itu gitu. Pada akhirnya banyak mahasiswa, waduh Pak nggak kelihatan Pak tulisannya Pak, waduh gini, aduh ribet gitu ya. Nah ketika saya bisa pakai ini, wah seru juga nih gitu, udah bisa nih kita coret-coret di tablet dan itu bisa menjadi materi gitu ya, seperti itu. Itu sih saya kira mungkin yang bisa saya sharing juga. Dan di satu sisi saya coba ini ya, sharing pakai handphone dulu sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu, sambil menunggu, silahkan bisa mengisi presensi di link yang sudah ada di komen sebelum acara berakhir. Pak Riki, ya Pak Maman. Mungkin disampaikan aja ke para dosen bahwa studio kita sudah mulai ya. Oke, sambil menunggu ya Pak ya. Ini sambil menunggu Pak Jimmy. Nah itu ada gambar saya pakai iya, handphone. Oh iya betul Pak Jimmy, ada 2. Iya, jadi itu studio ini di kamar aja gitu ya, di kamar kerja gitu ya, dan saya juga sedia green screen. Nah, saya juga sedikit kadang mau mengingatkan ke dosen-dosen, anggaplah satu ruangan kerja Bapak Ibu di rumah itu menjadi ruangan kelas gitu ya, yang dimana memang kita setting agak niat gitu ya. Saya kebetulan misalnya ini lampu gitu kan ya, terus ada lampu juga di depan gitu ya, yang sebenarnya harganya juga tidak terlalu mahal sih dengan pertimbangan ya pada akhirnya kan kita butuh secara kualitas ketika kita nge-zoom pun nggak terlalu gelap gitu ya, sebagai dosennya gitu ya. Itu anggaplah saya pakai lampu dua-duanya 100 ribuan misalnya gitu ya. Saya kira sih itu bukan sesuatu yang mahal gitu ya, karena kan kita masih ada berapa bulan lagi Bapak Ibu ya, sampai bulan Juni gitu ya, kita perkuliahan di rumah seperti ini gitu. Nah itu kalau ini sih saya udah beli dari zaman pandemi sekitar bulan April mungkin ya, Maret kan kita mulai work from home, itu langsung saya, karena tadi orientasinya waduh saya kan harus ngajarnya di rumah, meh gaya gitu ya, nggak poek-poek teuing gitulah kasarnya. Nah itu akhirnya saya setting salah satu ruangan di rumah saya untuk bisa jadi studio ngajar saya. Nah, kalau ngajar sih mungkin masih oke lah ya, agak ini. Tapi kan kalau misalnya kayak gini, saya sebagai narasumber gitu ya, itu kan pasti kita pingin terlihat lebih proper lah gitu ya. Nah itu saya kira sih kan nggak ketahuan berantakan ruangannya kan sama peserta kan nggak ketahuan gitu ya. Tapi kelihatan bahwa wajah kita juga terlihat terang gitu ya, dan lain sebagainya. Itu saya kira sih trik lah atau tips gitu ya untuk perkuliahan kita dari rumah. Selain ketika rekaman pun juga kondisi cahaya yang ngerekam kita gitu ya, itu juga akan lebih bagus. Jadi ya setidaknya nyaman lah mahasiswa untuk nontonnya gitu.
Itu sih buat Bapak Ibu, saya sedikit memperlihatkan ruangan kerja saya. Oke, sudah ada request Pak Jimmy terkait dengan bagaimana mengedit Zoom yang minimalis, contohnya ngasih judul di awal video dan potong-potong bagian video yang salah dari Bu Fitri. Oke, ya saya kebetulan saya juga memang sudah berniat mau menggunakan mensimulasikan editing video yang sangat sederhana. Tapi memang saya menggunakan aplikasinya itu adalah Adobe Premiere, yang dimana memang mungkin tidak banyak gitu ya yang punya, apalagi Adobe Premiere yang resmi gitu ya. Ini kadang tricky sih ketika berbicara editing, pasti ada yang bertanya, Pak itu softwarenya gimana gitu ya. Terus kasarnya bajakan atau asli gitu ya gimana ya, saya kadang serba sulit sih untuk menjawab seperti itu, karena ya maaf beribu maafnya pun saya juga kadang pakainya masih pakai bajakan gitu ya, karena dari dulu masih ini, meskipun katanya sih Unpad menyediakan memang, tapi untuk Adobe itu terbatas. Beda dengan Windows gitu ya, kalau Windows asli Unpad itu sudah menyediakan untuk seluruh sivitas Unpad itu, Unpad berani jamin mereka bisa menyediakan untuk yang Windows-nya asli gitu ya. Terus kalau nggak salah Office pun juga Unpad itu sudah bisa menyediakan. Tapi memang untuk program-program seperti ini, software-software seperti ini memang masih terbatas sehingga tidak bisa menyediakan mungkin untuk seluruh sivitas seperti itu. Nah, memang saya akan coba mensimulasikan sedikit untuk editing video sederhana. Jadi saya menggunakan Adobe Premiere. Ya, semoga sih. Tapi gini, sebenarnya ada aplikasi atau software lain yang lebih affordable gitu ya. Kalau nggak salah ada Filmorago dan ada saya udah tahu. Ada Movavi gitu ya, Movavi gitu ya. Itu saya juga nanya ke orang IT-nya Unpad, editing video nu murah naon gitu ya. Yang memungkinkan ini tadi ada Filmorago dan ada Movavi gitu ya. Nah itu kalau nggak salah untuk lifetime beli ininya gitu ya, license-nya itu di sekitaran 600 ribuan lah gitu ya si aplikasi itu, tapi itu udah bisa digunakan selamanya. Itu bisa aja kalau misalnya memang ngejar yang original lah, seperti itu. Nah, untuk saya misalnya sekarang mau ini pastinya. Nah, ini itu saya bikin new project gitu kan ya, new project misalnya namanya ini oke aja gitu ya. Ini kalau misalnya lokasinya mau diganti, Bapak Ibu juga kan kalau misalnya di Office pun juga sama gitu ya. Konsepnya sih sama-sama aja yang gini-gini gitu ya. Itu oke. Nah, nanti berubah bentuk. Nah, seperti ini. Oh, ternyata harus stop share dulu. Ini Adobe Premiere.
Oh, saya jadi bisa lihat ininya. Oke, nah ini seperti ini. Terus, nah ini kita import yang sudah kita rekam, gitu ya. File, mana import? Nah ini import. Nah ini contohnya, gitu ya. Contohnya ada di saya tes tadi tes saya save di mana ya? Word. Oh, di download di sini. Nah ini itu saya hasil rekaman dari Zoom, gitu ya. Oke, nah ini diimport, nanti masuk di sini. Nah terus kayak misalnya saya mau, kalau saya kan ada mentahan ini, ada mentahan apa namanya? Ada mentahan bumper misalnya gitu ya, atau judul gitu ya. Itu file import atau enggak saya kira tadi enggak terlalu ini ya. Kalau misalnya ini mau ketika saya mulai dari awal ya. Saya mulai dari awal ketika ini kan buka apa namanya Adobe itu kan pertamanya seperti inilah gitu ya setelah kita masukin nama judul ini. Nah, bisa aja sih mulai sekarang ini Zoom-nya direkam Kang Riki. Jadi kalau misalnya ini nanti bisa tonton lagi gitu. Ya, karena kebetulan kayaknya belum pada siap buka Adobe Premiere, Ya. juga gitu. Iya, jadi nggak apa-apa ini di record aja. Ya, betul sudah di record Pak. Siap. Nah, ini nanti import gitu ya. Apa namanya tadi ini yang hasil rekaman di Zoom-nya. Terus nanti saya mau tambahkan bumper gitu ya yang memang sudah ada. Itu ada di dokumen bahan video. Nah, ini bumper. Terus nah untuk ini adalah hasil, ini tinggal di drag aja ke sini gitu ya. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah videonya. Jadi ini belum siap sih. Tugas dari ini. Oke, dari awal ya. Nah, ini saya persiapan. Lagi persiapan cari file, lagi ini gitu ya. Ini harusnya sih dibuang. Nah, ini baru saya introduce perkenalan. Nah, ini juga harusnya belum mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mulai. Saya Jimmy Narotama, mahasiswa patah-patah ya. Ini harusnya keluar sih audionya atau jaringan saya. Nah, intinya ketika yang persiapan ini nanti dihapus pakai, nah ini kalau di Adobe Premiere ada Razor tool, ini nanti tinggal dihapus, dipotong. Nah, balik lagi ke selection tool, diklik, ini nanti diklik, terus ini di delete. Nah, jadi nanti videonya langsung mulai
Assalamualaikum langsung seperti ini. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy Narotama, mahasiswa program Doktor Ilmu. Jadi kebetulan yang ada filenya yang belum diedit sama sekali ini. Boleh Cuman kayaknya menyambung berat. pertanyaan Pak Jimmy Boleh, boleh. Terima kasih Unpad. dari Pak Ini Bayu saya ya mau menjelaskan terkait jadi apakah laptop tertentu itu menentukan kualitas gambar dan video gitu. Ya, sebenarnya memang sih laptop, tapi laptop sekarang sih rata-rata kameranya sudah cukup bagus, tapi memang harus harus dilihat speknya ya. Maksudnya saya kira ketika cahayanya juga mumpuni, itu akan membantu kamera webcam yang sebenarnya masih belum, karena gini, sekelas MacBook Pro pun gitu ya, Apple, webcam-nya tuh sebenarnya nggak bagus sebenarnya, gitu. Biasa aja karena fungsi webcam itu memang bukan untuk rekaman, gitu. Apalagi, laptop saya ini juga kan laptop lama sebenarnya 2015 gitu ya. Jadi itu mungkin juga belum ada tren seperti sekarang. Mungkin sekarang pabrikan-pabrikan laptop udah mempersiapkan kamera webcam-nya bagus-bagus ya untuk yang keluaran sekarang mungkin karena melihat kebutuhan pasar. Tapi kalau yang lama itu sebenarnya pun sekelas Apple pun webcam-nya tuh sebenarnya nggak bagus gitu ya, bisa dibilang lah nggak bagus atau misalnya standar-standar aja. Tapi tadi mau nggak mau sebagus-bagusnya kamera webcam pun tetap membutuhkan yang namanya lampu seperti itu. Jadi kadang itu yang mungkin luput lah gitu ya untuk disiapkan. Itu adalah yang lebih penting itu adalah lampunya dibandingkan webcam-nya. Tapi kalau misalnya ternyata webcam-nya memang separah itu, ya mau tidak mau pada akhirnya bisa membeli webcam eksternal. Nah, webcam eksternal ini jauh lebih bagus dibandingkan webcam Apple sekalipun gitu karena standarnya webcam webcam yang nempel di laptop itu adalah webcam yang bukan peruntukan tadi apa ya rekaman gitu. Nah, kalau misalnya sekarang dengan webcam eksternal gitu ya yang harganya sekitar mungkin 200-300 ribu itu sudah HD gitu ya, udah 720, mungkin yang 500-an itu udah 1080, resolusinya udah semakin bagus. Nah, itu bisa dibantu seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya karena susah sih saya nggak bisa juga menjudge bahwa oh ini laptop ini jelek webcam-nya, webcam ini bagus webcam-nya gitu ya. Sebenarnya secara umum webcam di laptop itu sebenarnya standar gitu ya, kualitasnya standar. Pasti akan lebih bagus pakai eksternal. Bahkan laptop saya sendiri pun akan lebih bagus kalau misalnya menggunakan eksternal. Seperti itu. Jadi begitu Pak Bayu, bukan hanya dari laptop karena kalau dari laptop memang bukan peruntukannya untuk dapat kualitas yang sangat baik ya. Jadi ada lighting juga disarankan untuk menggunakan eksternal ya, eksternal kamera atau di sini gunakan handycam ya. Bapak Ibu saya ada di studio gitu ya. Jadi memang kualitas gambarnya lebih baik tidak menggunakan kamera yang ada di laptop. Ada satu lagi Pak Jimmy, boleh nih ada diskusi di komen tadi ya. Terkait dengan adakah fasilitas Pak Jimmy juga di sini pengurus studio ya sebelumnya ya. Jadi adakah fasilitas dari studio sebelumnya di Vcom itu untuk membantu dosen-dosen untuk mengedit video. Jadi produksi sendiri. Nih saya kirim tolong bantuin editing gitu karena kita tahu bahwa tadi ya software-software berbayar kemudian juga harus ngulik dulu gitu ya Pak Jimmy. Betul. Secara struktural di Vcom pun memang tidak ada secara struktural. Jatuhnya memang apa ya informal sih gitu. Jadi kalau misalnya kayak misalnya ini, jadi apa namanya? Kalau misalnya memang ada karena kan agak sulit kalau misalnya menempatkannya itu adalah dosen.
idealnya itu adalah Pendik yang memang bisa membantu memfinalisasikan videonya. Jadi kayak misalnya misalnya tadi ini saya udah potong gitu ya, anggaplah ini materi pembelajaran gitu ya, sampai pada akhirnya di sini ini nanti saya lihat bahwa ini finish-nya di sini nih gitu. Ini kan bisa sebenarnya kalau ketika sudah selesai ini berarti dipotong gitu kan ya. Ini di-cut, nah ini di-delete. Nah, bagusnya di awal dan di akhir itu misalnya ada bumper gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada dari sini di-drag ke sini gitu kan ya. Nah, ini adalah bumper e-learning. Nah, ini sangat memungkinkan. Jadi sangat sederhana. Mengeditnya pun mungkin nggak sampai setengah jam lah gitu ya. Saya kira untuk membantu dosen yang punya materi untuk mengerjakan satu video itu misalnya anggaplah 1 jam lah gitu. Berarti kan 1 hari kerja anggaplah efektifnya 4 jam gitu ya bekerja. Saya kira sih 1 hari 4 video gitu ya, Pendik itu misalnya membantu dosen 4 video, saya kira sih cukup gitu ya. Dan ini pada akhirnya semuanya jadi lebih lengkap gitu ya. Misalnya ini ada dulu ya, terus masuk ke video. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi sangat-sangat memungkinkan. Dan di satu sisi tidak serumit itu kok editingnya gitu. Karena kan ini ngeditnya hanya menggabungkan saja, nggak bikin ini. Kalau misalnya ini sebenarnya ada juga sih anggap nama gitu ya. Kebetulan kalau saya sih memang sudah bikin ininya template-nya gitu ya. Kayak misalnya di sini gitu. Nama. Nah, ini misalnya nama import. Nah, ini nanti masuk ke sini. Yang nama ini tinggal dikeluarin di sini gitu. Nah, ini karena ini tinggal digedein. Nah, seperti itu gitu. Jadi keluarlah namanya. Mahasiswa program doktor ilmu. Nah, ini cuman kayaknya karena ini buka juga Zoom gitu ya. Jadi ini editingnya agak berat sih. Karena ininya jadi putih kayak gini. Harusnya sih keluar tugas dari mata kuliah yang akan patah. Seperti itu. Jadi sebenarnya ya tadi kalau misalnya ternyata bisa saya kira sih diajarin sedikit juga dosen aman ya. Kalau misalnya waduh ngantri nih di fakultas nih yang ngeditin gitu ya. Saya kira sih untuk memotong-motong ini tidak sulit sebetulnya gitu. Jadi bisa belajar sendiri tapi software-nya memang harus sudah ada. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Ya. Jadi itu memungkinkan sebenarnya Pak Jimmy ya untuk membantu dosen untuk sekedar menambah nama mata kuliah, kemudian nama dosennya gitu, supaya terlihat lebih profesional. Iya, jadi itu nanti tadi kayak di e-learning opening itu sudah ditemplatekan. Jadi apapun materinya, Pak. Jadi si musik e-learning bumper itu akan menjadi trademark gitu ya. Ketika dengar itu saya kira dosen-dosen udah ngeh itu mah opening e-learning gitu. Itu sangat memungkinkan dan tadi sebenarnya tidak sulit sih gitu ya untuk menggabung-gabungkan tadi. Ingin lebih profesional lagi, Bu Ersa, Bu Amel bisa datang ke studio, tapi sebelumnya sudah jelas konsepnya ke studio ya Pak Jimmy ya, kalau akan produksi sudah tahu apa yang akan disampaikan ya.
Betul. Jadi saran saya tadi kalau misalnya sebenarnya sih saya kalau misalnya ada apa namanya ada dari fakultas mana nih gitu ya mau bikin emosi, mau rekaman di studio. Nah, itu saya bikin pelatihan dulu untuk bikin skrip dan storyboard. Supaya apa? Supaya nanti membantu tim produksi itu dalam apa syutingnya dan nanti dalam editingnya gitu. Jadi itu apa namanya dan tidak sulit sih, cuman memang bikin skrip itu anggaplah untuk 12 menit itu sekitar 2,5 halaman, 1,5 spasi kalau nggak salah atau enggak 3 halaman lah 3 halaman gitu ya. Nah itu nanti akan dibaca ulang karena produksinya akan menggunakan teleprompter. Tapi itu jauh lebih efektif dibandingkan syuting menggunakan PowerPoint gitu ya, karena ya kalau PowerPoint kan misalnya tadi lah banyak e-nya misalnya gitu ya. Terus kalau misalnya aduh lupa ulangi lagi. Nah itu lebih sering gitu ya dibandingkan dengan menggunakan teleprompter. Itu sih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi terkait dengan produksi video atau editing? Di satu sisi gini sih, saya sih sangat welcome saja ketika nanti memang studio di FEB sudah ready dan lain sebagainya untuk simulasi. Sok, ayo kita produksi yuk pakai studionya FEB gitu ya. Oh itu hayu-hayu aja saya nggak jadi masalah. Jadi bisa apa namanya ya bisa produksi sendiri di fakultas gitu ya. Nanti mungkin pendiknya pun oh, harus gini Kang gitu misalnya. Itu juga saya bisa sharing lah, bisa ikut bantu gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Sedikit menjelaskan, sekarang studio itu sebenarnya sudah siap untuk take video gitu ya. Hanya memang kalau ingin lengkap sekali gitu ya, memang harus ada green screen dan prompter itu yang belum ada. Tapi semuanya udah fasilitas atau perangkatnya sudah lengkap sebenarnya, kecuali yang itu dua itu. Gitu. Dan satu hal tadi ya, ide dari pertemuan ini tuh salah satunya adalah bagaimana kalau dosen ingin mengedit secara sederhana dan menambah musik intro tadi yang Pak Jimmy juga sudah sampaikan bahwa ini adalah ciri khas Live Unpad katakanlah ya, atau video-video yang diproduksi oleh Unpad gitu, atau ada template-nya tersendiri gitu ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan terkait dengan produksi video pembelajaran? Punten mau nanya. Ya boleh. Kang Jimmy, kalau tadi kan pakai Adobe Premiere nggak jelas ya kita gimana akses itu softwarenya. Kalau pakai aplikasi-aplikasi yang downloadnya gratis tuh bisa juga mungkin ya Kang? Setahu saya itu editing video itu yang gratisan itu bentuknya ini apa namanya apa sih kalau misalnya temporary itu trial oh, ya gitu? Gitu. Biasanya ada watermark ya Pak Jimmy ya? Ya biasanya kalau nggak ada watermarknya gitu. Nah memang ada ininya gitu ya yang apa namanya yang berbayar tapi memang murah sih gitu ya. Itu juga aksesnya via internet gitu ya. Itu nanti ada sebentar saya kirim aja ininya. Itu namanya Filmora sama Movavi. Nah itu bisa dibuka sih di chat. Nah itu sudah dengan harga-harganya. I see. Oke. Kalau Windows Movie Maker gimana Pak Jimmy? Bisa, itu juga bisa. Nah cuman
apa namanya, untuk yang sederhana itu bisa, cuman saya tuh udah lama nggak pakai Movie Maker dan itu harus di Windows sih ya. Jadi, apa namanya, katanya sih Kang, katanya udah nggak ada Movie Maker di bawaannya Windows, Betul, katanya saya ya. sudah cek nggak ada. Tapi dulu tuh saya ingat mengedit video tuh gratis di itu. Iya, dulu juga saya pakai belajar awal-awal banget itu di Movie Maker gitu sebenarnya. Cuman nggak tahu deh sekarang katanya sih, wah di Windows wah enak gitu katanya. Jadi Jadi praktis tidak ada yang gratis ya. Adapun trial gitu ya dan iya, ada pun trial atau ada berwatermark tadi gitu untuk aplikasinya. Tapi ya tadilah sebenarnya dari dua ini sebenarnya sih masih affordable gitu ya. Karena mungkin nggak apa namanya, dengan fungsinya lah kalau misalnya video yang akan kita produksi banyak, misalnya kita akan produksi video, anggaplah 15 video gitu ya, keluar misalnya 500.000 gitu ya, itu saya kira sih masih masih worth it lah gitu. ada pertanyaan juga dari Pak Bayu, apakah memakai software Adobe Premiere harus asli atau original, terutama kalau harus mengerjakan online gitu? Ya kalau misalnya apa namanya, sebenarnya enggak sih. Jadi kalau misalnya pakai yang bajakan itu lagi online pun juga nggak apa-apa gitu ya, nggak ketahuan. Asal jangan jadi gini, satu 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 paket si Adobe itu nanti jadi itu bisa dipakai sama 3 device gitu, atau enggak 3 email yang pakai. Nah, ketika dipaksa dibuka, bukan sama yang pemiliknya gitulah kasarnya, itu nggak akan kedetek kalau misalnya tidak online gitu. Jadi jangan jangan nyambung WiFi sama sekali, nggak ada jaringan internet sama sekali, itu kita bisa pakai Adobe Premiere-nya gitu. Tapi ketika online aja sebentar, itu langsung kedetek karena kan akan ketahuan, nah iya ada Adobe Premiere kebuka tapi kok bukan sama pemilik akunnya gitu. Nah seperti itu. Tapi kalau nggak salah, saya juga lupa ya Pak. Tapi enggak deh. Kalau misalnya yang Adobe saya memang kebetulan resmi gitu. Jadi, tapi yang sebelumnya saya sering juga pakai yang bajakan. Setahu saya sih masih aman ya, meskipun connect ke internet gitu. Itu Pak Bayu jawabannya. Ada pertanyaan lanjutan dari Pak Bayu? Oh, sudah, terima kasih. Ini mungkin terkait masih Pak Jimmy ya. Tadi di awal-awal tuh ada sedikit diskusi terkait menggunakan apa nih untuk kuis ya. Mungkin Pak Jimmy bisa share ya. Apakah tools-tools tertentu gitu untuk kuis ada kelebihan kekurangannya dan mana yang paling ideal gitu, Pak Jimmy? Ya, oke. Untuk kuis sebenarnya saya nggak ngulik di situ, Kang. Kebetulan gitu ya. Jadi itu saya justru sempat sharing juga kayak gini di FK waktu itu. Justru dari dosen FK-nya gitu ya, yang ini ada kuisis, ada apa lagi gitu ya. Oh itu banyak gitu ya. Saya kebetulan pernah bikin itu ngulik itu justru di lift-nya. Di lift Unpad itu kan ada bagian kuis. Nah, itu saya coba tuh bikin multiple choice gitu kan ya, 10 nomor itu waktu itu berhasil. Jadi mahasiswa bisa ngisi dan akhirnya keluar nilai ada yang 60, ada yang 80, 70 gitulah. Oh, berarti bisa nih gitu ya. Nah, sebenarnya harusnya pakai software Quizzes gitu ya dan lain sebagainya itu lebih mudah. Seharusnya lebih mudah karena mereka tuh fokus bikin aplikasi yang bikinnya untuk kuis, untuk survei, untuk apalah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu sebenarnya lebih mudah sebetulnya. Jadi ya kebetulan saya belum pernah juga bikin kuis di Quizzes atau di aduh satu lagi tuh apa sih Kahoot gitu ya misalnya. Jadi saya mungkin nggak bisa sharing gitu ya, tapi saya bisa
bikin yang di Live Unpad gitu. Jadi jadi belum bisa membandingkan. Logikanya sih akan lebih mudah di Quizizz atau Kahoot, dan secara tampilan pun juga lebih menarik di Quizizz dan Kahoot. Cuman kata adalah Bu Ira gitu ya, di Vkom juga, dia juga di e-learning, kata dia sih udah apa ya, udah banyak tuh hack-nya. Jadi tanpa belum ini tapi hasilnya udah apa, jawabannya udah ketahuan semua gitu ya. Itu katanya sih udah banyak ya. Saya sih udah bingung lah kalau udah kayak gitu. Kita tujuannya mau kasarnya mencari aja gimana mahasiswanya kalau udah niat licik mah ya udahlah gitu ya. Nah, katanya sih gitu. Jadi mau pakai Kahoot, mau pakai Quizizz, mau pakai Google Form, kalau misalnya pakai bikin quiz, itu katanya sih udah bisa di-hack seperti itu untuk jawaban-jawabannya. Cuman saya nggak tahu lah gitu Mas, gitu ya. Kayak gitu. Di LMS Unpad pun bisa ya. Kemarin sempat Di LMS di-share Unpad juga bisa. oleh Bu Mira ya. Ya, Quiz ya. bisa. Itu pun sudah terintegrasi kan, enak gitu ya. Iya, udah terintegrasi, yang ngisi udah sesuai nama NPM gitu ya, udah sesuai kelas, itu lebih enak sih sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Jimmy terkait tadi ya sharingnya penggunaan kuis ya. Ada lagi pertanyaannya? Bapak Ibu silakan, masih ada waktu. Nanti saya kirim juga link untuk bikin tadi ya, apa namanya yang bikin pakai Zoom, itu kan saya upload di YouTube saya. Itu kalau misalnya mau nonton lagi bisa. Boleh Pak, nanti di-share link YouTube-nya. Ya. Baik, masih ada waktu, silakan Bapak Ibu. Oke, sedikit membahas ini request dari Bu Ersa ya. Tadi dosen bisa mengirimkan file mentah ya, kemudian diolah oleh Tendik. Jadi terlihat rapi dan profesional, dan menurut saya itu fungsi studio juga ya. Hanya studio itu kan produksinya di studio gitu ya Pak ya. Nah, ini mungkin yang harus dipikirkan oleh kita bersama juga, terutama dari Unpad ada fasilitas Tendik yang membantu untuk mengedit secara sederhana gitu. Jadi bisa lebih terstandar gitu. Oh iya, terima kasih sudah dikirimkan link oleh Pak Jimmy terkait tadi ya materi-materinya. Iya, kalau saya kan sama Bu Ersa pernah bikin video bareng juga waktu di DTS, jadi Bu Ersa tahu ininya prosesnya gitu. Jadi ya secara garis besar seperti itu sih, itu akan lebih enak kalau bilang dibantu Tendik, tapi ya gitu teh, buat e-learning aja susah payah mencari Tendiknya, ini takutnya buat fakultas makin susah lagi nyari Tendiknya yang punya kualifikasi. Mungkin ini aja Kang Riki ya, mungkin bisa dibantu mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa magang di studio online-nya FEB, mahasiswa Vkom misalnya yang bisa ngedit-ngedit ya. Jadi kan unitnya FEB itu bisa membuka program magang sebulan, 2 bulan, mahasiswa-mahasiswa yang tertarik. Karena anak-anak zaman sekarang tuh ngeditnya tuh kayaknya gampang. Anak saya yang SMA tuh punya YouTube gitu, kayaknya santai aja dia gitu ngedit video gitu ya. Malah pakai handphone loh. Ngedit videonya nggak pakai laptop kadang-kadang. Canggih juga gitu ya. Kita udah gaptek begini ya. Saya takutnya tuh nanti kalau saya ngedit sendiri malah jadinya jelek gitu kan Pak Jimmy ya. Jadi itu bisa juga gitu. Jadi kita membuka 10 orang mahasiswa magang 2 bulan gitu. Ya, yang nanti kita kasih sertifikat, kita kasih surat magang begitu ya. Dan itu kan kalau bisa anak FEB sih bagus juga, anak FEB yang seneng ngedit misalnya gitu kan, sambil ngedit sambil dia belajar materinya yang sama dosennya. Begitu mungkin. Ya, itu sangat memungkinkan untuk melibatkan mahasiswa karena sebenarnya yang diedit pun sebenarnya nggak sulit gitu ya, tekniknya dan lain sebagainya sebenarnya tidak sulit gitu ya. Jadi
saya kira itu lebih apa ya, memungkinkan daripada jadi satu sisi gitu untuk mencari pendik yang bisa ini justru lebih memungkinkan melibatkan mahasiswa seperti itu. Jadi kita ada satu Pak Dadan yang mengedit video Bu Ersa ya, Pak Jimmy, dan itu pun karena hobi ya. Jadi bukan karena memang ada pelatihan tertentu gitu ya. Ini hobinya mengedit, bisa mengedit. Dan ide untuk melibatkan mahasiswa Vkom di studio FEB itu sudah ada juga dibahas oleh Pak Wadek ya, Pak Maman, Pak Kurniawan. Hanya saja ini masih kosong bisa dibilang slotnya. Jadi Bapak Ibu dosen yang mau menggunakan studio ini saat yang tepat sebenarnya ya. Karena semakin banyak video yang diproduksi, kita butuh orang yang lebih banyak dan kemungkinan besar kita ingin bekerja sama dengan Vkom gitu. Tapi belum tahu nih slot berapa mahasiswa yang kita butuhkan. Kalau di studio Vkom sendiri, berapa mahasiswa yang membantu Pak Jimmy? Kalau saya sebenarnya pada akhirnya, karena kan gini Kang, studionya Vkom itu sebenarnya tanda kutip suka dipakai sama e-learning itu pinjem sebetulnya. Jadi harusnya sih e-learning punya studio sendiri gitu. Cuman karena kebetulan saya juga yang ini, ya udah nggak apa-apa pakai Vkom dulu gitu. Jadi sebenarnya itu sih lab pembelajaran gitu ya. Jadi kayak produksi bikin program TV dan lain sebagainya itu sebenarnya fungsinya lebih ke sana. Nah, di satu sisi, kalau misalnya itu saya jadinya tuh biasanya melibatkan mahasiswa itu lebih berfungsi untuk pendampingan pembelajaran sebenarnya kayak mata kuliah praktikum dan lain sebagainya itu memang saya dibantu oleh 6 orang mahasiswa gitu. Jadi apa namanya untuk mendampingi praktikum. Nah, untuk e-learning ini ya mereka jadinya tambahan aja gitu. Jadi tambahan karena ngeditnya juga nggak sulit, syutingnya juga nggak sulit, kadang juga di apa namanya diperbantukan gitu ya mahasiswa untuk bisa ikut produksi juga, nggak cuma editing aja. Nah itu juga pakai yang 6 orang itu gitu. Nah cuman memang pas pandemi ini justru nggak ada mahasiswanya karena kan apa namanya perkuliahannya nggak ada gitu kan ya, perkuliahan praktikum. Tapi jatuhnya kalau misalnya memang lagi load-nya kerjaannya tinggi untuk e-learning, kita bentuknya apa ya, by project lah gitu. Kita minta bantu mahasiswanya by project, misalnya sekitar 2 minggu, oke nih editingnya lagi banyak, nanti direkap siapa aja, ini ngerjain siapa, ini ngerjain apa, ini ngerjain apa, itu nanti beres project itu, setelah itu udah gitu, nanti kita laporan untuk minta dikasih insentif si mahasiswanya. Itu sih kemarin sih konsepnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Ada lagi pertanyaan? Jadi saya berterima kasih Pak Jimmy sudah banyak sharing ya, bukan hanya terkait dengan pembuatan video, juga pengalamannya terkait studio hari ini. Jika saya bisa rangkum ya tadi, bahwa pertama dibahas mengenai digitalisasi yang sudah kita lakukan selama ini dengan menampilkan PowerPoint ya, atau data digital, tapi data itu memang mudah dipindahkan dan dimanipulasi ya. Kemudian ada terkait konsep komunikasi yang harus bisa dipahami ya, karena memang dalam pembuatan video itu bersifat linear dan tidak langsung. Kemudian tadi production equipment apa saja yang sudah harus ada gitu ya, terkait video, audio gitu ya, dan juga ada lighting gitu, yang tadi juga menyangkut pertanyaan kualitas dari video itu sendiri. Kemudian juga ada software-software untuk editing video, tadi dibahas, salah satunya dipraktekkan ya, Adobe Premiere oleh Pak Jimmy, dan memang semuanya, hampir semua itu berbayar dan trial ya. Kemudian pembuatan video yang harus diingat adalah idealnya itu sekitar 12 menit ya, agar memang mahasiswa juga bisa lebih efektif menangkap isi video tersebut, tidak jenuh gitu. Baik, itu saja dari saya yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Maman ya. Enggak, Pak Wadek. Baik, terima kasih nih. Ini sudah selesai?
Ya, Sudah, paling Pak jadi Pak, mungkin saya nambah dikit aja boleh. gitu. Setiap ini saya udah lihat kayak misalnya Pak Maman background-nya gitu ya, virtual background-nya menampilkan FEB dan lain sebagainya. Nah, itu juga nanti bisa dijadikan apa ya, template juga untuk entah itu PPT atau nanti video pembelajaran itu apa namanya, ada tampilan FEB-nya pada dasarnya bukan sekedar branding aja, tapi tadi memang karena ketika nanti data itu misalnya diambil orang gitu ya, misalnya mahasiswa ngopi dan lain sebagainya, itu bisa tertera, itu nggak akan bisa dihapus soalnya susah lah, maksudnya untuk video itu susah dihapusnya, di belakangnya itu background-nya itu ada FEB atau seperti apa gitu ya, kayak misalnya tadi ini virtual background-nya Pak Wadek atau misalnya virtual background-nya saya gitu ya, nah, itu susah tuh untuk dihilangin, jadi susah untuk diklaim sama orang lain gitu. Itu aja sih. Ya. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita tutup ya workshop sore ini. Kita mengucapkan terima kasih ke Pak Jimmy ya, yang tentunya sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali ya untuk pembuatan media Banaja, dan ini tentunya bisa ditindaklanjuti di studio kita ya. Ada Pak Riki, nanti saya kira nanti Pak Riki juga akan juga berkoordinasi dengan Pak Jimmy ya untuk apa belajar nanti. Sayang ya Pak Jimmy ya, studio sebat yang di manage Pak Riki itu ya, menghasilkan video-video luar biasa gitu ya untuk pembelajarannya. Nanti mohon sekali Pak Jimmy bisa meng-guide kita ya untuk memproduksi konten-konten, bahan-bahan perkuliahan yang tentunya bermanfaat lah ya. Selain bermanfaat, menarik, penting kan ya video itu ya. Ya. Mahasiswa ya, sehingga mahasiswa nanti terinspirasi untuk belajar. Ya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Pak Jimmy dan juga Bapak Ibu semua nih yang sudah setia ya. Tadi ada masuk keluar ya Pak Jimmy ya, mungkin ada yang lagi kuliah, jadi mohon maaf ini. Ya apa-apa. Iya, tapi mudah-mudahan nih dengan teman-teman yang masih join ini nanti bisa menghasilkan video-video yang nanti luar biasa lah untuk pembelajaran mahasiswa. Baik, terima kasih juga ke Pak Riki ya, yang sudah meng-guide diskusi atau workshop pada sore ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita diskusikan pada sore ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan demikian acara workshop saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunun ya. Pak Cahya, tunun nih Pak Cahya, hebat nih. Sami-sami Bapak sampai akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada enggak. Izin nih Bapak Ibu ya.